Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Kusherawati dengan NIM 061740341458 dari Politeknik Negeri Sriwijaya dengan jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Mekatronika. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinematik dasar pada arm robot. Kinematika robot adalah studi analitis pergerakan dengan robot terhadap sistem kerangka koordinat acuan yang diam atau bergerak, tanpa memperhatikan gaya yang menyebabkan pergerakan tersebut. Model kinematika merepresentasikan hubungan n efektor dalam ruang 3 dimensi dengan variabel selidik dalam ruang selidik. Persamaan kinematika maju mendeskripsikan posisi dan orientasi n efektor yang dinyatakan dalam posisi selidik. Sedangkan persamaan kinematika balik mendeskripsikan konfigurasi posisi selidik untuk menghasilkan posisi dan orientasi n efektor tertentu. Kedua, kontrol kinematika robot. Controller dinyatakan sebagai controller kinematika karena mengandung komponen transformasi ruang kartesian ke ruang sudut selidik maupun sebaliknya. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Ketiga, persamaan kinematik terbagi menjadi dua bagian. Pertama, forward kinematik digunakan untuk mencari posisi n efektor px, y. Kedua, inverse kinematik digunakan untuk mencari nilai sudut tiap join θ1, θ2, θ3 dengan menggunakan persamaan trigonometri. Sinus sama dengan depan atau miring, kosinus sama dengan samping atau miring, tangen sama dengan depan atau samping. Lalu, apa itu forward kinematik? Forward kinematik adalah metode untuk menentukan orientasi dan posisi n efektor dari besarnya sudut sendi dan panjang link dengan robot. Persamaan forward kinematik didapatkan berdasarkan jumlah degree of freedom atau growth dan jenis kinematic chain robot manipulator. Lalu inverse kinematik. Inverse kinematik akan lebih sering digunakan dalam pembuatan dengan robot karena pada penggunaan robot secara real, pengaturan join-join tidak lagi diutamakan. Yang menjadi fokus utama adalah bagaimana n efektor mencapai posisi objek dengan baik berdasarkan peletakan referensi koordinat yang sudah ditentukan. Untuk mencari forward kinematik 3 DOF, didapatkan rumus X sama dengan L1 dikali cos θ1 ditambah L2 dikali cos buka kurung θ1 ditambah θ2 tutup kurung ditambah L3 dikali cos buka kurung θ1 ditambah θ2 ditambah θ3 tutup kurung. Lalu Y sama dengan L1 dikali sin θ1 ditambah L2 dikali sin buka kurung θ1 ditambah θ2 tutup kurung ditambah L3 dikali sin buka kurung θ1 ditambah θ2 ditambah θ3. Dan untuk mencari inverse kinematik 3 DOF, pada perancangan metode inverse kinematik didapatkan rumus dari perancangan link dan join robot. Perhitungan rumus bertujuan untuk mendapatkan nilai θ1, θ2, θ3. Sebelum mencari ketiga nilai θ, diasumsikan telah memiliki nilai dari koordinat x, y, z, dan panjang link L1, L2, L3. Rumus untuk mencari θ1 dapat dilihat pada persamaan berikut. θ1 sama dengan alpha tan 2, buka kurung y, x, tutup kurung. Dengan keterangan x sama dengan nilai koordinat x, y sama dengan nilai koordinat y. Pada persamaan di atas, dengan input nilai koordinat x dan y, maka akan didapatkan nilai dari θ1. Setelah mencari nilai θ1, maka selanjutnya untuk mencari θ2 dan θ3 memerlukan nilai C3 dan S3. Nilai C3 dan S3 merupakan variabel bantu untuk menyelesaikan rumus θ2 dan θ3. Rumus untuk mencari C3 dan S3 dapat dilihat pada kedua persamaan berikut ini. C3 sama dengan buka kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah buka kurung Z dikurang L1 tutup kurung kuadrat dikurang L2 kuadrat dikurang L3 kuadrat tutup kurung per 2 dikali L2 dikali L3. Dan S3 sama dengan akar 1 dikurang C3 kuadrat dengan keterangan nilai koordinat X. L1 sama dengan panjang link pertama, Y sama dengan nilai koordinat Y, L2 sama dengan panjang link kedua,
Z sama dengan nilai koordinat Z, L3 sama dengan panjang link ketiga. Kemudian, selanjutnya adalah mencari nilai θ3 dengan rumus pada persamaan berikut. θ3 sama dengan alfa tan 3, buka kurung S3, C3 tutup kurung. Pada persamaan di atas, dengan memasukkan nilai dari variabel S3 dan C3, maka akan didapatkan nilai θ3. Setelah menemukan nilai θ3, selanjutnya mencari nilai dari θ2 dengan rumus pada persamaan berikut. θ2 sama dengan alfa tan 2, buka kurung L3 dikali S3 tutup kurung, koma, buka kurung L2 ditambah buka kurung L3 dikali C3 tutup kurung. Dengan keterangan L2 sama dengan panjang yang kedua, L3 sama dengan panjang yang ketiga. Pada persamaan di atas dengan memasukkan nilai L2, L3, C3, dan S3, maka akan didapatkan nilai θ3. Berikut adalah contoh gambar dari inverse kinematik 3D. Selain menjelaskan tentang kinematik dasar pada arm robot, saya juga akan menjelaskan desain mekanik robot yang saya buat dengan perhitungan sebagai berikut. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Pada desain arm robot 3DOF kali ini memiliki panjang link 1 yaitu 10 cm, panjang link 2 25 cm, dan panjang link 3 25 cm. Arm robot ini sendiri akan didudukkan pada sebuah meja dengan tinggi 3 cm dan lebar 3,69 per cm. Berikut beberapa desain yang saya ganti. Gambar berikut ini adalah tampak depan dari desain yang saya ganti, dan gambar yang ini merupakan tampak samping dari desain yang saya ganti, di mana desain sebelumnya tampak depan adalah seperti gambar berikut, dan tampak samping seperti berikut ini. Desain tersebut digunakan untuk desain balas yang berfungsi sebagai penopang atas dan bawah untuk cat tutup baterai. Dan bagian ini akan dibuat dua untuk bagian atas dan bagian bawah. Saya mengganti desain frame akrilik tersebut karena dianggap ringkih bagi arm robot. Ring ini memiliki panjang 9 cm dan massa 2,56 gram. Desain tersebut akan diletakkan di link bagian paling atas pada foto bagian ini karena masih dianggap ringkih. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Bagian paling atas merupakan desain lama, di mana desain tersebut akan saya ganti dengan desain yang sudah saya tunjukkan tadi. Begitu juga dengan foto di bawah ini, link yang tegak lurus masih dianggap ringkih, dan desain atas merupakan desain perbaikan untuk menggantikan frame akrilik yang dianggap ringkih. Bisa kita perhatikan, sisi bagian kanan yang tegak lurus merupakan desain yang masih saya anggap ringkih, sehingga saya ganti dengan desain yang sudah saya jelaskan tadi. Berikut penjelasan dari saya mengenai kinematik dasar pada arm robot dan beberapa desain yang saya buat. Terima kasih.
atas perhatiannya. See you on next video. Bye.